Good morning, my students. Now we will learn English class chapter 7 about I am proud of Indonesia, page 153. Baiklah anak-anak, selamat pagi. Sekarang kita akan mempelajari bahasa Inggris unit 7 tentang saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Kalian bisa buka buku kalian pada halaman 153. Tujuannya adalah kita akan mempelajari bagaimana menggambarkan atau mendeskripsikan benda-benda yang tujuannya adalah untuk meyakinkan, untuk bangga, untuk mempromosikan dan mengkritisi. Gitu ya. Oke. Now collecting information. We will complete the descriptions of Edo's notebook. Look ya. Jadi pada mengumpulkan informasi ini kita akan melengkapi deskripsi tentang buku catatan Edo yang bisa kalian lihat atau simak pada slide sebelumnya atau pada session yang lalu ya. Atau kalian juga bisa buka buku kalian halaman 149. Oke, ini akan saya Ibu beri contoh. Jadi di sini kalian lengkapi dengan menggunakan kata yang tepat berdasarkan buku catatan Edo. Contohnya di sini, Edo's notebook is bla bla bla. Jawaban yang tepat adalah thick. Sehingga menjadi Edo's notebook is thick. Kemudian Edo's notebook is thick with bla bla bla. Jawaban yang tepat adalah a blue hard cover. Sehingga jawaban yang benar, Edo's notebook is thick with a blue hard cover. Oke, now collecting information. Berikutnya adalah mengumpulkan informasi yang akan kita lihat pada Lina's house. Di sini we will complete the description about Lina's house. Jadi kita akan melengkapi deskripsi daripada rumahnya Lina. Kalian bisa melihat untuk menjawab atau melengkapi paragraf berikut dengan membuka buku paket kalian pada halaman 150 ya. Atau kalian bisa menyimak lagi pada slide sebelumnya. Oke. Ibu beri contoh ya di sini. Di situ Lina's house is in bla bla bla. Jawaban yang benar adalah a new housing complex. Sehingga lengkapnya Lina's house is in a new housing complex. Nah, untuk kalimat berikutnya kalian lengkapi sendiri ya. Saya yakin kalian pasti bisa. Oke. Collecting information. Masih pada mengumpulkan informasi. Nah, pada mengumpulkan informasi kali ini kalian diminta melengkapi buku pada halaman 153 yaitu mengenai the big shoe shop ya. Kalian lihat pada teks atau dialog
tentang the biksu shop. Nah, di sini we will complete the description of the shoes in the biksu shop. Jadi kita akan melengkapi deskripsi yang ada pada dialog the shoes in the biksu shop. Ibu akan memberi contoh. Nanti untuk kalimat selanjutnya kalian lengkapi sendiri ya dengan menyimak pada dialog sebelumnya atau pada slide sebelumnya. Oke, simak baik-baik. Di situ the biksu shop near bla 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 sells different models of bla bla bla. Jawaban yang benar adalah the barber shop. Dan plastic shoes. Saya ulangi lagi, jawaban yang benar adalah the barber shop and plastic shoes. Tepatnya adalah the biksu shop near the barber shop sells different models of plastic shoes. Bisa ya? Untuk kalimat berikutnya coba kalian lengkapi sendiri dengan sekali lagi memperhatikan pada slide sebelumnya atau pada buku paket kalian halaman 153. Oke, we will collecting information. Kita akan mengumpulkan informasi. Di sini adalah soal nomor 4. Ya. Pada halaman 154. Oke. We will complete the description of the t-shirt Mr. Gani and Mr. Hidayat. Jadi di sini kita akan melengkapi sebuah paragraf yang menggambarkan tentang kaos yang Tuan Gani inginkan dan juga Tuan Hidayat ingin membelinya. Ibu akan kasih contoh cara mengerjakannya. Saya yakin kalian bisa karena pada slide sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Oke. Mr. Gani wants a bla 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 t-shirt. Bla 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 short sleeves. Jawaban yang benar adalah white. Saya ulangi, jawaban yang benar adalah white. And then jawaban yang kedua adalah with. Sehingga lengkapnya Mr. Gani wants a white t-shirt with short sleeves. Nah, kalimat yang lain dilengkapi sendiri dengan memperhatikan pada slide sebelumnya atau session sebelumnya, atau bisa juga kalian dengan menyimak di buku paket kalian pada halaman 154. Oke. Collecting information berikutnya, jadi mengumpulkan informasi berikutnya adalah masih juga pada latihan dialog mengenai Tina's house, tapi di sini dalam bentuk tabel. We will look closely at the description of the four objects. We will analyze the stage and the activities related to each object. We will use a table to do it. Jadi kita di sini akan benar-benar melihat ke deskripsi dari keempat objek tadi ya, yang sudah kalian kerjakan pada collecting information 1, 2, dan 3 dan 4. Jadi di sini kita akan menganalisa mana yang menunjukkan pernyataan dan aktivitas yang berhubungan dengan masing-masing objek. Jadi kita akan menggunakan tabel untuk mengerjakannya. Nah, untuk tabel 1 ini adalah pernyataan yang berhubungan dengan
Lina. Ya. Perhatikan di sini tabel 1 name of objects. Nama objeknya di sini all the houses. Kalian hanya menyimak pada dialog terkait dengan Lina's house ya. Kemudian state yang menunjukkan pernyataan di sini yaitu kata look dan the same. Bisa ya? Nah, untuk tabel berikutnya kalian lengkapi sendiri dengan melihat hanya pada dialognya Lina. Mana yang menunjukkan objek itu benda ya. State itu pernyataan. Ya, saya ulangi lagi, pada tabel 1 jawabannya adalah all the houses. Kemudian pada tabel 2 jawabnya adalah look. Kemudian pada tabel yang ketiga di situ adalah the same. Oke. Nah, pada latihan kali ini kita akan menuliskan activities ya. Jadi activities related to Lina's house. Kalau tadi state, now activities ya. Di sini tabel 1 name of objects and then activitiesnya. Activities itu aktivitasnya apa? Name of the objects di sini adalah I ya. Jadi I yang menjadi objeknya, sasarannya. Kemudian aktivitas apa yang dilakukan? Live ya. Kemudian in a housing complex. Nah, pada tabel berikutnya kalian lengkapi sendiri dengan memperhatikan aktivitas yang ada pada dialognya Lina. Oke. Next, collecting information. Jadi masih latihan berikutnya. Kalau di sini adalah stage related to Edo's notebook. Nah, kalau di sini adalah pernyataan yang berhubungan dengan buku catatan Edo. Nah, buku catatan Edo ini kalian lengkapi sendiri ya. Misalnya saya ambil contoh di sini, jawaban pada tabel 1 untuk name of objects-nya adalah it, atau di sini yang dimaksudkan adalah my notebook. Kemudian pada kolom state yang ke tabel yang ke-1 jawabannya adalah is. Kemudian tabel yang ke-2 dari state itu adalah not there now. Sehingga lengkapnya pada name of the object tabel 1 itu it atau my notebook boleh, kemudian is, kemudian not there now. Kalau dibaca lengkap akan menjadi it is not there now, atau my notebook is not there now. Nah, tabel-tabel selanjutnya kalian perhatikan sendiri ya pada Edo's notebook. Saya yakin kalian pasti bisa. Oke. Now masih collecting information, tapi di sini tadi kalau tadi state Edo's house, sekarang activities. Jadi aktivitas yang berhubungan dengan deskripsi Edo's house ya. Di sini ada 3 yang harus kalian lengkapi, 3 kolom ya, name of objects dan aktivitasnya. Oke, name object di sini yang bisa kita temukan pada dialognya Ado yaitu I, kemudian activitiesnya yaitu put, kemudian tabel yang ketiga adalah it on my desk, sehingga lengkapnya I put it on my desk. Oke. And then kita ke collecting information. State of related to the shoes. Di sini adalah pernyataan yang berhubungan dengan deskripsi the shoes ya, yang sudah kalian perhatikan tadi. Ya, kita lihat di sini pada tabel 1 di situ name of objects ya. Ini Ibu kasih contoh adalah the shoes, kemudian tabel 2-nya atau kolom 2-nya yaitu are, kemudian
kolom yang ketiga very beautiful, sehingga lengkapnya the shoes are very beautiful. Nah, tabel atau kolom berikutnya kalian bisa melengkapinya sendiri dengan memperhatikan pada deskripsi tentang the shoes. Oke. Kalau tadi about the related state related to the shoes, no activities ya. What is the activities of the shoes ya? Description of the shoes maksudnya di sini ya. Jadi aktivitas yang ada di dalam deskripsi the shoes apa saja, name of the objects-nya dan aktivitasnya. Ibu beri contoh pada tabel 1 kolom 1, name of objects-nya adalah I, kemudian activities itu adalah seseorang atau sesuatu yang melaksanakan kegiatan ya. Jadi kolom 2 yang menunjukkan kegiatan di sini yaitu kata saw itu melihat ya, kata kerja bentuk kedua dari see. Kemudian pada kolom 3 jawabannya adalah very beautiful shoes, sehingga keseluruhan tabel itu kalau dibaca akan berbunyi I saw very beautiful shoes. Saya yakin kalian bisa ya, karena di sini hanya tinggal menyalin untuk membedakan mana itu yang menunjukkan aktivitas dan yang menjadi objeknya itu apa ya, name of objeknya itu apa dan statementnya apa ya. Oke. Collecting information. State of related to the t-shirt. Ya. Berikutnya adalah latihan melengkapi tabel pada pernyataan yang berhubungan dengan the t-shirt. Ya. Ibu beri contoh ya, satu saja, nanti tabel berikutnya kalian lengkapi sendiri. Kalian bisa memperhatikan pada deskripsi tentang dialog the t-shirt ya. Name of the objects-nya adalah the t-shirt, kemudian stage pada kolom kedua yaitu is, kemudian kolom yang ketiga white, sehingga lengkapnya the t-shirt is white. Oke, bisa pada tabel berikutnya kalian bisa melengkapinya sendiri dengan melihat deskripsi the t-shirt. Oke, now kalau tadi state about t-shirt, now activities related to the t-shirt. Berikutnya aktivitas yang berhubungan dengan t-shirt ya. Paham ya, aktivitas itu menunjukkan kegiatan. Name of objects-nya ya. Jadi name object-nya apa ya kira-kira pada the t-shirt Mr. Hidayat wants tadi, yaitu name object-nya pada kolom 1 kita isikan yaitu kata I. Kemudian aktivitasnya yang dilakukan adalah want. Pada kolom yang ketiga, apa yang diinginkan? A t-shirt with a picture, a small one in the front. Seandainya pada deskripsi tidak ada, ya tidak usah dituliskan di sana ya. Jadi kalian lihat pada deskripsi tentang the t-shirt. Oke, saya ulangi lagi, jawabannya adalah I want a t-shirt with a picture, a small one in the front. Okay, see you next session.